Businessman Opinion. Iklim bisnis pertambangan di Indonesia berdasarkan hasil temuan dari PPATK, ya, di mana PPATK ini mengungkapkan dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti dan distribusi emas ilegal yang terjadi di Indonesia selama 2023 sampai 2025, 2 tahun. Nilai dari penambangan dan distribusi ilegal emas itu jumlahnya hampir mencapai 1.000 triliun rupiah. Tepatnya PPATK menemukan 992 T, ya, jadi hampir 1.000 T dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, bagaimana komentar Anda mengenai iklim bisnis pertambangan di Indonesia melihat temuan dari PPATK ini, dan apa sih yang mesti dilakukan pemerintah? Nah, 50918877 dan 0816924924 dibuka untuk Anda yang pengen komentar di TikTok Live. Silahkan ketik tulis aja, nanti Dena bakal bacain, ya. Termasuk di grup Basecamp, ya, 0816924924. Saya pakai cara berpikir aja deh. Itu kan 2023. Kenapa baru ketahuan gitu loh. Apakah itu kan bukannya kita ngelihat fisik, ya, maksudnya tempatnya baru ketahuan. Saya rasa sih semua orang juga mungkin ya pasti tahu lah. Cuman kalau dari data keuangan kenapa baru ketahuan gitu loh. Mereka kan apakah harus ke sana gitu loh, ke tempat tambangnya kan enggak, mereka kan analisis keuangannya kan, bukannya datang ke tempat gitu kan. Udah itu sekarang pertanyaannya, setelah ketahuan orang yang diduga menerima dana itu mau diapain gitu loh. Maksud saya kan bukan hanya emas sih, maksudnya banyak ya dari tambang lain dan dari usaha lain. Bukannya tambang aja, misalnya dari logging atau perikanan atau apa. Jadi harus diapain gitu loh. Karena saya merasa kayaknya kalau di Indonesia itu kalau dibalikin kecil gitu loh, maksudnya pemulihan asetnya itu kecil banget dibandingkan kerugiannya. Gitu aja, Mas. Iya, ini kan tergantung dari aparatnya, ya. Aparatnya mau dibagi apa tidak sama yang penambang ilegal itu. Kalau menegakkan hukum tentu nggak mau dibagi, tapi kan nyatanya banyak yang mau dibagi. Bahkan yang sipil-sipil, aparat oknum-oknum itu juga mau dibagi, juga yang aparat penegak hukum dan aparat keamanan waktu. Rata-rata mau dibagi. Jadi selama masih ada yang mau dibagi dari penambang ilegal, penambang liar, ya tetap saja ini tidak bakal bisa selesai. Tetap ada penambangan liar. Kebutuhan ekonomi itu selalu alasan utama bagi rakyat. Lalu kenapa tidak buka lowongan? Pemerintah banyak-banyak sehingga mereka bisa kerja. Kita tahu bahwa sekarang banyak pengangguran, ya, mereka massal, dan itu butuh lowongan pekerjaan. Walaupun ada katanya Komcat nyari ASN, katanya mau dicari ASN Komcat. Waduh, ada buka lowongan tuh ASN Komcat gitu, ya. Dan kita tahu kan bahwa uang yang dibuat pajak dari penambangan yang legal itu kan juga rata-rata kalau dikumpulkan dikorupsi, kemungkinan ada korupsinya. Hukumannya pun ringan secara fisik, asetnya nggak bisa semua. Selama itu di kejujuran dalam bayar pajak, pengelolaannya, manajemennya, terjadi korupsi lagi dan hukumannya ringan, asetnya nggak bisa semua, mungkin para penambang ini tetap nggak mau pakai izin, Pak. Dia masih ilegal, karena memang kalau dibayar pajaknya toh terbukti berkali-kali dikorupsi. Ini buat pemberitahuan, ya. Itu kan minyak 600.000 barel per hari misalnya diproduksi Pertamina. Sebetulnya yang liar juga kemungkinan ada segitu. Jadi antara liar dan yang sah itu ya kurang lebih kalau dikali 2 aja itu totalnya kita per hari. Sayangnya memang kebanyakan oknum-oknum yang membackingi dari tambang-tambang liar ini itu jarang-jarang ketahuan, Pak. Dan jarang-jarang ditindak tegas. Mereka sampai pensiun aja akhirnya kaya raya. Di negara kita hampir semua kejahatan tuh ada backing, Mbak, ada pelindung. Mau narkoba, minuman keras, pelacuran, judi online tidak online,
khusus judi Mbak ya, itu situs online-nya masih banyak Mbak, bertebaran, termasuk pornografi. Yang katanya sudah diblokir, ternyata masih banyak yang beroperasi sampai sekarang. Kalau saya cek itu masih banyak. Jadi ini seperti main-main gitu loh Mbak, penegakan hukumnya nggak satu hati tapi setengah hati. Ya kalau seperti ini terus ya penjahat itu untung Mbak, karena mereka dilindungi, ada backing Kementerian Sosial. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya. Begini ya. Ya namanya Indonesia itu untuk bersih itu susah. Susah untuk Betul. bersih. Jadi kalau mau dibilang apa yang harus dilakukan pemerintah, itu adalah yang pertama itu yang harus dilakukan adalah membersihkan di dalam aparat sendiri. Jadi kalau aparat sendiri itu tidak bersih, tidak ketat, dan tidak tegas pada oknum-oknum yang dimungkinkan itu mencari celah untuk mencari kekuasaan, mencari kekayaan. Dari salah satunya ya dari penambangan emas untuk menjadi backupnya mereka. Saya tidak mengatakan hanya instansi Polri saja, tetapi juga harus dibersihkan juga, harus dipertegas dengan hukuman yang mengancam bahkan kepada kepada instansi militer TNI. Nah, jadi kalau mau bersih itu dulu yang diselesaikan. Jangan sampai kemudian kalau di dalam instansi itu berdasarkan kekeluargaan. Budaya kita itu hanya kekeluargaan, sama-sama tahu, itu loh. Jadi menurut saya itu harus dibuka secara terang benderang bahwa Polri itu memang sudah melakukan reformasi total, termasuk juga TNI, militer, gitu loh. Yang kedua, menurut saya juga perlu dilakukan adanya hadirnya Satgas PKH ya. Jadi kayak semacam kawasan hutan ya Mas. Ya, karena kan itu juga berhubungan banget. Tapi juga Satgasnya yang jadi Satgas ini benar-benar dibekali dengan penertiban yang betul-betul profesional, gitu loh. Jangan hanya sekedar satgas-satgasan, gitu loh. Satuan tugas yang hanya hanya tertulis aja atau hanya terdaftar tapi tidak bekerja, gitu loh. Nah, lalu yang berikutnya kalau menurut saya sih pemerintah jelas harus berkoordinasi dengan PPATK ya. Itu terkait dengan masalah kerugian negara. Jadi kerugian negara dan juga pengawasan di sektor pertambangan. Itu beberapa yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Tetapi sekali lagi, kalau memang Indonesia ingin maju, bersihkan dulu semuanya. Tanpa ada itu teman, itu keluarga, itu saudara, itu apa. Kalau memang terlibat di dalam terutama mungkin seperti pencucian uang, lalu juga penambangan ilegal, terus banyak hal itu ya harus ditindaklanjuti secara hukum yang secara terang benderang. Jangan kemudian itu teman saya, itu saudara saya, itu keluarga saya. Kan di Indonesia seperti itu, gitu loh. Sehingga apa? Sehingga Indonesia tidak akan pernah bersih dari
dari hal-hal seperti itu. Yang waktu itu saya pernah bilang, kepala desa aja, lurah aja, sampai ketangkap sekian 600 sekian orang karena KPK. Terakhir yang di Jogja itu kan. Nah, itu bagaimana sekarang langkah pemerintah? Ya langkah pemerintah tegas. Hukum tegas. Di Indonesia tegakkan hukum. Kalau nggak ditegakkan, percuma. Gitu loh. Apalagi sekarang mungkin banyak pihak-pihak yang mencari celah untuk dapat melakukan pencucian. Gitu loh. Di tengah mungkin dia punya jabatan, atau di tengah apa ya itu, seperti itu. Hikayat cerita Jawa, Mas Anto. Serial kedua. Apa tuh? Tadi siang serial ke-1 mengenai lutung kesarung. Si Lutung lutung. Kesarung. Oke. Ya, zaman dahulu kala ada Putri di negeri Ketunggu. Konoha. Namanya si lutung kesarung. Si lutung kesarung ini menginginkan saham dari Freeport. Ya, papa minta saham. Nah, ini masih ada hubungannya dengan tambang gitu ya. Umur udah 80 lebih, tapi si lutung ini ya serakahnya minta ampun gitu ya. Dan sekarang juga masih mengerecokin negeri ini gitu ya. Nah, ketika rakyatnya merasa tidak puas ya, anak-anak mudanya diusir sama si lutung kesarung. Kalau kamu nggak mau, ya kamu keluar aja dari Indonesia katanya. Itulah riwayat dari si lutung kesarung. Ya, jadi ya dengan adanya tambang ilegal itu tadi nggak apa-apa, mending dibiarkan aja terus, karena kan paling tidak kecipratan rakyat kecil. Ya, karena kan yang para penggedenya sudah kecipratan, ya, bukan kecipratan lagi, ya, sudah dikangkangin, ya, ya, oleh para pejabatnya, ya kan. Ya, jadi kayak kasus tambang timah lah, itu bullshit, itu 300 T, itu apa, ya kan? Mana tokohnya, ya kan? Di balik itu nggak ada toh. Nah, tadi juga dibahas apa ini cuman mau ganti kekuasaan, ganti orang aja. Iyalah gitu ya. Sekarang coba aja cek aja tambang timah yang ada di Bangka ya, yang kemarin ya. Siapa penguasanya? Pasti ada yang berhubungan dengan ya yang hari ini berkuasa. Iya, gitu loh. Ya, jadi itu kan yang dibahas kan mengenai temanya hari ini yang ilegal. Ya, kalau ilegal aja segitu triliun, apalagi yang legal. Yang legal yang tanda kutip sebenarnya cuma tanda kutip aja legalnya. Karena yang masuk ke negara berapa, yang masuk para kantong salah satunya si lutung kesarung ini tadi. Nah, jauh lebih gede. Begitu Mas Anto. Ya, mengenai hikayat cerita Jawa tentang lutung kesarung. Masa wasit ikut nendang. Iya. Oke, lanjut. Di negara ini wasit boleh jadi pemain. Ilegal itu kan mereka pemain. Iya. Saya pengalaman Maret 2 tahun lalu, saya turun dari bandara Muara Bungo Jambi, oke. Nah, dari rencana mau survei tambang batubara. Oke. Anda bayangkan di sepanjang jalan dari bandara menuju kota Muara Bungo, itu penuh dengan aktivitas tambang. Di sepanjang jalan itu? Di sepanjang jalan. Dan ini di pinggir jalan terang-terangan. Terang-terangan, aduh. Ya kita nggak tahu legal atau ilegal ya. Dan itu ilegal. Oh iya, tuh. Serem. Ya lanjut.
itu sangat sekali. Jadi itu hari ketika baru sampai dan menuju kota. Besoknya ketika saya menuju ke lokasi tiup resmi ya, jadi kita coba ke situ, lama ada dengar bunyi mesin di sudut. Ini kok ada bunyi mesin di sudut, kan kita belum tahu kenapa. Tahu-tahu ada seorang bapak yang sedang beraktivitas gitu. Tidak lama ada anaknya kecil umur kelas 1 SD, 6-7 tahun lah. Dia datang lalu yang di sana itu bapak saya. Kenapa bapak saya? Kenapa bapak kamu? Nah itu lagi jangan. Oh bisa? Iya. Ada apa polisi kerjasama kita sama. Jadi ada pembagian. Aduh. Jadi di negara ini ketika wasit ikut jadi pemain seperti itu, makanya ilegal itu akan merajalela karena mereka pemain. Itu bukan cuma wasit doang yang main, Pak. Hakim garis juga ikut main itu. Semuanya bermain. Jadi seperti itu Mas Denny. Jadi boleh terang-terangan di sepanjang jalan-jalan raya, apalagi di dalam hutan, pasti lebih banyak. Oke. Tapi makanya jangan heran kalau ilegal mining itu khususnya masih mereka. Gak kelar ini, Masya Allah. Kalau ada orang diangkat jadi kepala dokter di rumah sakit, terus dia bilang, meskipun saya tidak ada pengalaman jadi dokter, itu tidak saya pungkiri, tapi saya yakin saya mampu jadi dokter. Karena saya punya kapasitas selain bidang kedokteran. Kedokteran nggak lu? Nah, gua tanya, lu mau nggak berobat sama dokter beginian? Ya kagak lah, masuk dokter begitu dia nanya, dijawab nanya pertanyaan lagi. Apa bedanya sama deputi DI kita, bro? Ini mah bukan nyerempet lagi, udah nabrak ini. Nyambung kagak? Tuh, nyambung kagak? Iya. Meskipun saya tidak berpengalaman, nggak saya pungkiri, tapi saya yakin. Gue pengen mencret ketawa dengarnya juga. Ngerinya tuh. Ngerti lah bro, negara dibuat main-main. Negara gini amat ya. Ya, tadi lu bilang yang rugi pemerintah, negara rugi. Yang masyarakat. Ya, betul. Yang rugi rakyat Indonesia, brother. Kalau negara mah untung melulu, mana ada negara yang rugi, bro? Iya. Sekarang gua tanya, yang namanya pejabat negara mah kagak ada kamusnya rugi. Mau legal, mau ilegal, ya mereka yang dapat, yang kagak dapat kan ya rakyat, gimana sih, bro? Iya. Enggak. Batas antara legal sama ilegal kan cuma di surat. Iya, betul. Nah, ditambah sama penegak hukum. Kalau penegak hukum bilang legal, lu mau sampai muntah bilang ilegal juga dianggap angin kentut lo, bro. Aparatnya yang nge-backing bilang ini legal, lu mau apa? Mau apa? Gue yang pegang senjata, kata dia. Lu lawan, gue bedil. Lu bisa apa? Iya. Apa lu gitu ya? Apa lu? Dia bilang. Terus lu ngelawan. Iya. Lu ngomong, lu gue yang gaji. Sebodoh amat, kata dia. Emang gue pikirin. Gue kan backingnya cukong, bukan lu. Jadi rakyat Indonesia tuh udah sampai seterlalu dah. Lu mau ngomong apa juga, sudahlah gitu. Ntar gue kalau sampo kasar bro ngomongnya. Sebetulnya kalau yang namanya ilegal itu di negara sawit
bisa jadi legal. Tergantung berapa kuat setoran lu sehingga menjadikannya legal. Kan itu konsep bernegara. Enggak. Plus hari ini agak mengganggu gua statementnya Pak Prabowo. Dia bilang dia berhasil menciptakan 1 juta lapangan kerja. Lah gue bingung, Pak. Kalau cuma kalau cuma 1 juta lapangan kerja, Bapak habisin 1,2 triliun, Beni Ramadi juga bisa, Pak. 1,2 triliun sehari, 1 tahunnya 300 triliun, terus menciptakan 1 lapangan kerja. Ya ilah, gue juga jamin Beni Ramadi bisa. Oke. Terus gue harus bilang wow gitu. 62 juta penerima, terus ada 1 juta lapangan kerja. Berarti 1 pekerja melayani 62 orang. Kan matematikanya begitu. 22.000 SPPG. Jadi 1 SPPG 50 pekerja baru. Ini pengangguran pasti musnah, bro, dari negara kita, bro, kalau begini, bro. Kadang gua nih ya, jujur aja ngomong ya, bro. Akal sehat gua tuh dinodai terus menerus, bro. Kalau dinodai itu udah nggak ada harga dirinya akal sehat gua, bro. Benar. Ibarat tuh perkosa abis-abisan, bro. Udah diperkosa abis-abisan, bolak-balik lagi. Aduh, bolak-balik atas bawah gue juga kagak tahu, dan jurus-jurus film apa juga gue udah kagak ngerti dah. Oke. Ini PPATK, lu mau ngomong sejauh lu kagak bisa tunjuk itu orang siapa, meskipun rakyat tuh sebenarnya udah tahu siapa. Enggak. Seterah lu dah. Oke. Gitu aja. Jadi pertanyaan kan cuma satu. PPATK kemana aja lu kemarin? Lah iya dong, nah ini loh. Iya, benar. Kalau dia punya data, itu kan dari kemarin-kemarin juga udah kelihatan. Kenapa mesti meledak dulu baru? Ya dari kemarin kan ada yang namanya disinyalir, ada namanya dugaan, ada yang namanya analisa gitu kan. Nah kalau memang udah mengarah ke satu titik yang memang cukup meyakinkan, ya serahin dong ke aparat dong. Terus ngapain lu buka sekarang? Ya mumpung harga emas lagi meledak, mau nyari panggung. Iya. Capek deh bener sama aparat kita nih. Mau di instansi manapun sama semuanya. Cuma mau nyari panggung. Iya. Kalau mau nyari fakta mah sebenarnya dari awal juga ada yang namanya analisa, ada yang namanya prediksi, ada yang namanya perkiraan. Ya kan itu semua data teknis kan. Bukan diawang-awang gitu loh. Kalau memang udah data teknis yang memang udah nggak wajar, ya lapor dong. Iya. Ke yang memang pemangku kepentingan. Ya lacak yang bener gitu kan. Oke. Ngapain sekarang udah meledak baru diangkat? Ribet, men. Saya mau cerita mengenai pengalaman saya waktu narik satu penumpang dari pas waktu baru kejadian itu loh, longsor di Sumatera ya. Oke. Penumpangnya narik dari Departemen Kehutanan tuh. Oke. Dia menyinggung mengenai masalah ini, longsor ini kan. Menurut dia sebenarnya bukan hanya penebangan liar sebenarnya yang membuatkan longsor itu, tapi sebenarnya juga tambang-tambang ini juga kan yang justru tambang-tambang yang dibuat oleh masyarakat rakyat yang liar ini yang lebih bahaya katanya kan. Karena mereka kalau nambang asal aja gitu kan, nggak ada. Kalau perusahaan yang resmi kadang-kadang mereka malah ada programnya gitu kan, ada aturannya. Tapi kalau yang liar ini kan bener-bener asal babat aja ya, jadi nggak ada amdalnya ya. Nggak ada amdalnya, dan mereka juga safety-nya nggak ada malahan. Tapi yang jadi masalah adalah gini Mbak, siapa yang berani setelah PPATK itu kelanjutannya apa?
Jadi kan ini PPT ada nih uangnya kemana gitu ya. Tapi habis itu tindakannya apa? Gitu kan? Karena menurut yang penumpang saya itu kalau tambang liar itu ada setoran itu kayak yang ke coklat sehari 75 juta apa gitu kan. Jadi artinya mereka sama-sama happy kan. Nah kalau ditelusuri dengan adanya PPATK berarti ada uang yang masuk ke mana-mana dong. Iya dong. Seperti yang coklat itu juga kan. Nah kalau udah sampai seperti itu, actionnya apa coba? Iya, nah jadi buat next step yang penting ya. Jadi kan cuma menemukan gitu, melaporkan. Iya kan dari dulu udah seperti aku bilang tadi, pencucian uang udah di mana-mana udah kelihatan kok. Tapi ada yang masuk ke selebritis kayak apa kemana, jadi macam-macam kan. Tapi yang jelas kan yang jadi masalah penegakan hukumnya seperti apa. Dan kalau tidak ada penegakan hukumnya aslinya cuman ada perusakan lingkungan, terus kemudian yang jadi korban rakyat, dan akhirnya ya nggak ada action apa-apa, cuman tahu doang gitu. Kita cuma disuguhin tontonan aja kan. Nggak ada action yang jelas gitu kan. Malahan jadi what for gitu kan. What's next yang penting. Ini diumumkan kapan? Iya, karena gue udah gajian hari Sabtu, jadi gue tahu gitu loh. Nah, sekarang gue menanya, yang dicatat ini baru tanggal 31 transaksi atau 1 tahun sebelumnya? Pejabatnya ini berjabat mulai kapan dilantik? Berarti selama ini dia tidur. Iya. Gue ini jujur ngomong ya, lagi musim hujan deras gini, gue tidak lihat selokan depan rumah gue, kakak, sorry to say, saya ngelihat Katulampa, umpamanya kalau tempat di Jakarta, saya ngelihat tetangga saya, kalinya gimana. Jadi saya bisa antisipasi. Nah sekarang begitu saya dilantik sebagai pihak PPATK, hari ini saya menemukan apa yang aneh, saya laporin ke pihak terkait, gitu loh. Jangan semua ke medsos, ke wartawan. Ini gue lagi kerja nih, gue udah bukan penyimpangan. So what's the next gitu loh. So what's the before, ya. Kayak kemarin OJK mengundurkan diri, terus direktur BEI ya, Bursa Efek Indonesia. Sekarang di Surabaya ada nggak Bursa Efek Surabaya? Saya nggak tahu ya, karena saya nggak ikut. Dulu sih ada Bursa Efek Surabaya. Saya sih jujur ngomong ya, sudah tidak mempercayai yang namanya saham, tidak mempercayai namanya emas, tidak mempercayai lagi semua investasi, apalagi kemarin kripto yang diramein. Ya kan, saya mau nanya ibu, you pegang emas solid logam, lu mau jual katanya gampang, tinggal ke toko. Maksud saya kagak tuh. Kenapa? Kepentingan dan kebutuhan. Begitu lagi harga emas 3 juta, lu ke toko dia tanya, Bapak, ditolak ya? Kami belum membeli, duit kami juga lagi sesak, lu mau kemana? Akhirnya apa? Ke kaki 5 yang biasa gosok-gosok sama timbangan kecil, itu pun dia punya kemampuan modal kagak besar. Dia dimodalin oleh toko-toko gede yang mereka nongkrong di depannya. Saya tahu ibu, kenapa? Karena saya puluhan tahun sejak SD saya udah jadi tukang perhiasan emas tuh di satu kota. Jadi orang pulang sekolah main kelarin, saya kagak tuh, saya bermain dengan api dan palu, memiliki perhiasan sederhana. SMP, SMA, karena saya mau kuliah, saya nggak bisa membagi diri lagi. Kenapa? Karena kuliah itu kan sepanjang hari, bahkan sampai malam. Saya keluar, jadi bukan perhiasan emas. Nah, saya bicara begini, you mau main saham, oh nanti kau tinggal beli, tinggal jual. Kalau kagak ada yang beli, lo sahamnya jadi duit. Lo mau butuh hari duit, coba langsung cair tuh, kagak bisa, butuh waktu 2-3 hari baru cair. Nah, kemarin kan kebuka itu ya Bu, di saham itu. Jadi korporasi itu bermain katanya. Makanya Amerika juga kemarin terbahak-bahak gitu kan. Gue baru kasih lihat ML apa ya di Amerika itu langsung mengundurkan diri. Katanya nggak mampu, malah Menteri Keuangan bilang iya itu tanggung jawab. Sekarang mau nanya,
ini mengundurkan diri, emang lepas tali tanggung. Kagak bisa, harus disidak, ada disidik lagi kan, kenapa lu gagal ya? Apa karena lu gagal menghadapi korporasi dan pemerintah yang bermain bursa saham? Oke, kembali ke tambang. Sekarang mau menanya ya, itu patroli ke hutan segala macam ada nggak sih itu? Ya harusnya sih ada. Iya. Paling galak gitu mah. Saya mau tanya ke ibu ya, pernah nggak ibu mau bangun rumah sendiri? Baru saja ada tumpukan pasir depan rumah ya, langsung datang tuh, oh lu mau bangun ya? Betul. IMB segala macam. Iya. Nah, begitu tepatnya patroli setiap, jadi sonasi. Begitu ketemu ditanya, Pak mau resmi apa mau Cat belakang? Sama-sama. Mau resmi atau sama-sama enak? Ya gue pikir Pak, saya ambil pasir itu bukan buat bangun Pak, saya pasir itu untuk apa? Untuk bikin hidroponik, tanaman itu. Akhirnya dia pergi itu pakai magnet. Jadi saking katanya penjaga gila ya. Jadi kebutuhan dan kepentingan. Nah, gue butuh duit, gue dapat sidik lu atau damat. Nah, kembali ke pertambangan. Jangan sampai sudah kayak Mas kata Bang Sip, Aceh, Sumatera, udah kejadian itu baru pada teriak semua menjadi pahlawan, tapi ternyata bukan kesialan. Kenapa? Udah kemalaman gitu loh ya. Gitu. Nah, yang paling saya tiap hari berdoa aja ya Bu. Saya kan monitor Bu TV ini apa sampai saya bilang sampai kapan sih mereka harus mengalami seperti itu? Ini rakyat kecil itu. Contoh baru-baru di Bandung Barat Cisarua, itu benar-benar Ibu setiap hari sembuhkan ditemukan berapa kartu jenazah. Saya langsung berdoa, ampuni dosa mereka, ya semoga kerana ilahi menyertai arwah mereka menuju surga. Kenapa? Karena mereka itu tidak bisa apa-apa, tidak berdaya. Demikian. Ya, oke. Baru emas doang ya Kak? Nah, itu baru emas doang. Tapi emang benar 1000 T? Ya kalau ditanya sih ya mungkin aja Kak. Sekarang gini, kita tahu emas kita ada di Singapura berapa banyak Kak? Negara yang nggak punya apa-apa tapi bisa dapat emas. Tuh emang pejabat kita luar biasa, bikin tuh negara Singapura kaya ya, hebat tuh. Hebat tuh emas baru. Terus belum lagi minyak dulu. Bener kecil begitu, hebat banget ya, yang nggak berdaya. Emas, aduh, emas masa belum lagi kasus Antam punya yang ilegal itu, itu udah kan. Yang ini emas, pertanyaan apakah emas ilegal yang dikirim ke luar negeri kan gitu. Kalau emas Antam kan emas yang dia stempel, dia nggak bayar ke negara, kan beda lagi itu tuh ilegal, beda lagi. Intinya mah cuman satu, tersangkanya siapa, orangnya siapa, jenderalnya siapa. Nanti paling dapat cuman CCT doang, Menteri Lingkungan Hidup yang lagi rame kan kita. Kalau menurut saya angkanya mau fantastis. Ini kan kakak baru sebut 2023, 2025. Ya, itu ya. Sebut ada. Betul. Ada. Sekarang gini, tanya deh sama aparat penegak hukum. Ini pura-pura nggak tahu ada emas, ada tambang ilegal yang beroperasi dengan leluasa, kan berarti leluasa. Iya. Ayo jawab, bener nggak tahu? Ajak sumpah pocong nih, ini nggak? Nih kita analogi ya. Pedagang kaki lima yang jualan di pinggiran jalan aja langsung dieksekusi, apalagi tambang emas. Kak, barusan Pak Andi Lau ngomong, orang gua lagi bangun rumah Kak. Iya. 3 sudin dateng Kak, 3 sudin, nggak cukup 1 Kak. Itu baru bangun rumah, dan rumah gua dalam komplek. Hebat juga lu bisa sampai ngendusnya ke dalam. Dan nggak cuma 1, makanya. Iya, lu pernah cerita itu kan ya? Iya, sekarang gua balik tanya, Kapoldanya kemana? Kapolseknya kemana? Kapolresnya kemana? Gubernurnya kemana? Bupatinya kemana? Pada semua.
Ya, kalau mau fair-fairan ngomong, coba deh mineral Indonesia. Wah, nikel nomor satu. Ya enggak, Pak. Nggak usah ngomong. Kita ngomong 3 besar aja deh. Nikel pasti ada Indonesia. Timah pasti ada Indonesia. Batu bara pasti ada Indonesia. Tembaga Cooper sekarang si Donald Trump lagi demen banget tuh sama Cooper. Terus ada boksit, ada emas. Ini baru segelintir dari tambang aja Kak kita sebut. Belum lagi logging, belum fishing, belum lagi oil and gas. Pertanyaan, kenapa negara ini belangsak terus ya Kak ya? Setiap tambang ilegal yang beroperasi di negara, tak hampir pasti yang gue taruh 99,9, hampir pasti melibatkan oknum aparat. Jujur saja, ilegal lambang yang resmi aja itu tuh harus dijaga. Apalagi yang nggak resmi. Gue pernah terima proposal, gue pernah bantuin salah satu dikos yang ngurus tambang. Itu yang resmi aja proposalnya masuk buat jaga. Kalau ini cuman diumumin aja tanpa ada tersangka, artinya sebentar lagi pergantian pemain. Kagak ada tuh di negara kita judulnya sampai ujungnya bisa ketangkap. Kagak. Sekarang tanya deh, paling kasat mata depan mata Muiz. Iya. Terus nggak gini aja, yang resmi lah kita sebut Freeport. Siapa tuh yang nikmatin Freeport? Ayo. Kantongnya udah diisi uang haram berapa banyak rekeningnya, kalau kantong mah kagak muat ya Kak ya, kalau udah saking banyak ya kan, kan $0,5 per barel. Berapa Kak itu kalau disusun dari Sabang sampai Merauke juga muter berapa puluh kali Kak Mas Tita. Bener. Itu yang nyata resmi loh Kak. Iya. Freeport yang nyata resmi. Coba tanya, kita buka paper mau Panama paper boleh, enggak Kak? Duit lo ada disimpan di mana itu, enggak? Jadi kalau mainan ini, ya Kak, sekarang kita ngomong lagi deh, agak geser sedikit. Setiap APBN kita sepertiganya itu adalah untuk proyek, ya Kak. Dan bukan kita semua bagaimana pejabat bermain proyek. 35% gue minta di depan cash. Habis itu nanti ada lagi di markup, proyeknya 100 di markup jadi 400 Kak. Enggak. Jadi mainan itu udah begitu. Jadi ngebagi-bagi nih ini. Kalau mau ditangkepin saya rasa semua pejabat nih mungkin itu bisa berapa persen, 1% nggak tahu ada nggak, itu dikubur semua oleh Cina Bapak. Mainan itu kan jelas. Dan saya yakini setidaknya ada penguapan sekitar 500 triliun itu Kak. Untuk pengadaan proyek lah, apalagi tambang Kak, yang nggak kelihatan. Saya kasih tahu contoh main juga. Dia dapat izin di A, dia nampaknya di sebelahnya A, B. Ya izin dulu. Nih gue kerok dulu. Itu banyak Kak, di batu bara juga begitu cara mainnya. Jadi aduh, udah dah. Kita rakyat udah bosen. PPATK lu umumin sekalian namanya ditunjuk. Lu kan bisa tuh tarik masa iya Kapoldanya nggak tahu, Kapolres kagak tahu. Solusinya apa Kak? Hukum mati mereka dulu. Nah itu baru nggak berani mereka. Habis itu baru nggak jalan. Hukum mati, aparat penegak hukumnya dulu yang dihukum mati, karena mereka lah yang harusnya menjalankan hukum tapi melanggar hukum. Solusinya matiin dulu dia. Kalau ada yang nahan, matiin dia.
Kayak kemarin kan Kak, yang nahan ya dimatiin dulu kan gitu. Ganti remote-nya ya. Ganti remote-nya dong. Itu solusinya. Aparat penegak hukumnya dimatiin dulu. Nah itu baru Kak. Baru jalan deh. Setidaknya ada harapan. Kalau kayak gini nggak ada harapan. Itu ya kalau kita runut ya, itu yang brengsek itu aparat ya, semua bersumber dari situ. Kalau aparatnya nggak bisa disuap, nggak tukang cari duit ya, beres ini negeri. Duitnya banyak, sumbernya bisa macam-macam. Itu dari emas aja bisa 1 kuadriliun. Nah, gila nggak? 1 triliun aja kita bingung kalau belum taruh di rumah, gimana caranya? Itu aduh luar biasa dah. Ini melibatkan aparat pasti itu, yakin. Ya, jadi semua punya raja-raja daerah ya. Istilahnya kayak gitu, TST gitu ya Papa ya. TST. Iya, betul sekali. Jadi dia menjabat ya itu kantaunya dia deh. Itu yang nggak bayar resmi ya, nggak bayar retribusi segala macam, itu stornya ke dia. Dan nggak dilaporin ya. Kita belum lupa kan sama kita ada ekspor biji timah ya. Cina-nya catat ada 4 juta ton, kita nggak ada. Coba logikanya gimana tuh kalau nggak melibatkan aparat ya, nggak masuk di akal dong. Kok sana mencatat, kalau orang benar pasti dicatat dong. Kita nggak ada. Tapi ya gitulah ya, kita hidup dari negeri yang aparatnya macam begitu. Jadi kalau saya sebagai pengusaha, saya ikut nggak bermain? Saya hidupin banyak pegawai nih, ya, dia ikut bermain. Pasti begitu. Petugas pajak nih, lu kurang bayar ya 20 tapi nanti gua atur deh, gua bayar 4M aja ya. Kan bisa bisik-bisik tetangga. Ini cara dari dulu nggak berubah-ubah karena nggak di-cut ya, nggak dibasmi. Nanti itu coba diperiksa deh asetnya orang pajak ya, nggak usah tinggi-tinggi lah, eselon 3 aja. Ngeri. Ngeri. Dan jadi, situasi seperti ini very common ya Papa ya. Maksudnya udah begitu banyak seorang tahu sebetulnya gitu kan. Nah ini betul. Baru ditemukan sekarang. Kita bukan sedang mencoba untuk menyudutkan, tapi baru ditemukan sekarang dengan serius cuman 1000 T. Saya berspekulasi ya, bukan ini ditemukan, udah ke pojok. MSCI itu kenapa? Ya. Kayaknya kan MSCI. Ya. Ini lu kalau nggak mau berubah, gua nanti bulan Mei gua turunin ratingnya. Ya. Mampus kan? Jadi kan begitu. Jadi kita ini banyak pejabat yang bermain-main dengan pat begitu. Bisa jadi. Yang penting angkanya tampak wah luar biasa ya. Terus klaim lah ini keberhasilan kerjagoan begini begitu. Padahal dalamnya bubble. Yes. Yeah. Gibul kan? Jadi keywordnya sudah ke pojok gitu ya Papa ya. That's the keyword ya. Yeah. Exactly. Kalau enggak kan sama-sama kebagian kan enak. Kalau kan, jadi ini bermain itu haram kalau ketahuan. Iya. Ini PR-nya nggak dikerjain udah sekian puluh tahun ya. Malah zaman sebelum presiden sebelum ini lebih parah. Aparat dijadiin alat ya. Yang penting kejar angka. Pembangunan oke, saya akui memang ada fisiknya, tapi moralnya rusak. Ya, kalau seorang anaknya bisa itu langsung jadi wapres, itu jelek banget, itu presiden yang sangat jelek ya. Kemudian ya semuanya ikut, ponakan masuk ya, nanti ini macam-macam ya. Jadi komplikasi lah kalau penyakit itu stadium 4 komplikasi parah. Kalau nggak
nggak ada kemauan keras ya, political will yang keras sekali, susah untuk berubah. Baik. Saya rasa semua yang lepas dengan kata kunci ilegal sebetulnya ya itu melanggar aturan ya Mbak, karena mungkin mereka tidak mengurus perizinan ya toh. Terus juga nanti kalau misalnya ada kita ingat ya Mbak, waktu di Jawa Barat tuh yang pertambangan ilegal di waktu itu yang di dekat Cirebon itu sampai longsor ya. Iya, betul. Menimbun sampai puluhan itu nih ya, puluhan pekerjanya meninggal ya. Nah itu kan efeknya bisa kemana-mana ya Mbak ya, dampak negatifnya lah ya. Selain tidak berizin, lalu juga kalau ada kecelakaan kerja juga ya mungkin kan yang namanya ilegal ya tidak tercover ya, kemudian korban-korbannya. Jadi memang semua yang ilegal itu memang sebetulnya tidak sesuai prosedur, melanggar aturan, baik itu pertambangan ilegal atau illegal logging ya Mbak, pembalakannya, pokoknya semua ilegal lah ya. Nah itu jadi kalau nggak salah kan juga sebetulnya sudah ada regulasi aturan yang mengizinkan juga ya, kalau memang ada malah diizinkan ya Mbak, ormas agama kan untuk pengurus perizinan ya. Betul. Iya, berarti dengan kata lain sebetulnya perizinannya kalau hal yang mudah jangan dipersulit gitu ya. Nah, jadi ini mungkin ya PR-nya Kementerian pertambangan atau apa ya, sumber daya ya. Nah ini di tracking lah ya, mana saja pertambangan ilegal yang belum memiliki izin ya, yang ilegal lah istilahnya, yang ilegal. Jadi ini mereka dikasih kesempatan mempermudah perizinan Mbak, karena sebetulnya dengan izin dipermudah ya tadi saya bilang oknum-oknumnya yang di bawah itu tidak nakal ya, seperti kalau misalnya mau perizinan istilah dipersulit harus bayar upeti sekian gitu ya, itu memang harus dari hulu ke hilir ya. Jadi sebenarnya kalau nanti pertambangan semua yang ilegal ini ilegal ini menjadi resmi kan juga menciptakan kesempatan peluang kerja ya. Ini saya bicara tema ya. Jadi kita memang ya harus hulu ke hilir. Nah ini ada niat baik tidak, ada etikat baik tidak ya. Aturan sudah ada ya. Negara dongnya memang kadang banyak dibuat aturan undang-undang tapi ya belum tentu dilaksanakan Mbak ya. Diaplikasi, diimplementasikan. Ya kita harus dewasa lah ya. Termasuk berdewasa secara demokratis ya. Ini saya agak out of topic tapi siapapun pada garis besarnya setiap warga negara termasuk Mbak Nena ya kan, kalau lewat jalur proses demokratis pemilu ya, pesta demokrasi rakyat setiap 5 tahun sekali, itu boleh ya Mbak, hak dipilih dan memilih ya. Setiap warga negara, Mbak Nena monggo misalnya nanti menjadikan presiden gitu ya, nanti kan biar mungkin nanti mempromosikan kuliner Nusantara gitu ya. Halu. Itu monggo. Ya, itu hak setiap warga negara, betul. Semua warga negara gitu. Saya kadang saya suka senyum-senyum gitu. Loh, dia kan warga negara Indonesia, bukan warga negara bulan ya. Saya bilang gitu kan. Boleh siapapun asal terpilih. Kadang saya cermati ya, mantan anak presiden RI pertama saja ya kan, coba ikut pilpres berapa kali terpilih ya kan. Nah terpilih pun lungsuran dari presiden sebelumnya Mbak Gus Dur, betul. Nah berarti kita sudah harus secara dewasa, secara demokratis. Ini masih sorry ya Mbak, levelnya masih bocil-bocil yang belum dewasa secara berdemokrasi gitu. Contoh lagi anak presiden ke-6 ya toh, ikut pilkada, baru level pilkada lolosnya nggak terpilih juga. Jadi siapapun gitu, mau anaknya presiden, anak menteri, anak tukang jamu ya Mbak, ibaratnya ya Mbak ya, anak tukang becak monggo gitu loh, terpilih. Jadi semua ada payung hukum ya sebetulnya ya, dipilih dan memilih itu hak setiap warga negara, kecuali warga negara bulan dan negara kayangan gitu ya, itu nggak boleh ikut jalur demokrasi di di Indonesia. Kurang lebih gitu ya Mbak ya. Jadi kita dewasa lah ya. Siap, nanti aku nyalonin Mbak Vina ya jadi presiden ya. Ini aja tim hore aja ya. Di Jawa itu ada cerita namanya lutung kesarung. Ya. Lutung kesarung. Iya, lutung kesarung itu ada peninggalannya Gua Jati Jajar ya Pak Mako ya. Wah, kamu pinter juga ya. Kayaknya sejarahnya
Loh, dapat nilai 9. betul loh, perempuan itu kan sejarawan sejati, apalagi yang bikin sejarah suaminya. Silakan lanjut, Mamaku. Jadi ini ada hubungannya dengan tambang, gitu ya. Ya kalau nggak ada hubungannya nanti tinggal dihubung-hubungkan aja. Oke. Mengenai tambang ilegal, menurut saya sih nggak apa-apa. Itu kan kasihan rakyat kecil kebagi. Kenapa? Karena yang legal itu sudah pejabat semua dapat semua. Ya, salah satunya kamu pasti masih ingat kasus zaman mantan presiden kemarin. Yang namanya si Lutung itu ke Sarung, papa minta saham. Ya, memang itu isapan jempol. Ya, bullshit, omong kosong kalau itu isapan jempol. Itu benar-benar ya kasus Freeport. Ya, si Lutung itu pasti minta itu Lutung ke Sarung itu. Gitu, dapat jatah. Walaupun umurnya sudah mau usur, juga tetap aja serakahnya minta ampun. Ya, jadi ya begitulah ya negeri ini. Jadi kalau menurut saya nggak apa-apa, itu kan ya pejabat pasti dapat, aparat dapat seperti Pak Osman tadi sampaikan. Tapi kan rakyat kecil juga dapat gitu loh, kecipratan. Ya kalau yang ilegal tuh rakyat kecil Pak Mako. Nah kalau yang mengilegalkan itu justru juga pengusaha-pengusaha nakal gimana yo? Juga Mas Wapres bilang yang ilegal nanti akan diapa itu waktu? Mungkin Amelia.